Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan synchronization Selenium ya pada project yang kita buat. Pertama kita mulai dari implicit wait dulu. Kita kembali ke Eclipse-nya. Saya biasanya menaruh implicit wait itu ada di bagian atas, teman-teman. Di bawah dari Chrome driver-nya. Driver.manage. Nah, manage ini untuk mengakses berbagai pengaturan manajemen dari web driver ya. Manage titik timeout. Nah, karena kita mau menggunakan synchronization Selenium, kita menggunakan metode dari timeout. Lalu titik nanti akan tampil nih implicit wait. Nah, ini dia implicitly wait. Dia butuh parameter duration. Durationnya kita isi 5 detik ya. 5 terus koma time unit dot seconds. Nah, kita butuh 5 detik aja cukup. Nah, ini error ya. Apa ini? The method implicit wait is deprecated. Oh, udah nggak berlaku lagi di Selenium versi yang sekarang. Saya pakai Selenium versi 4, teman-teman. Jadi di Selenium 4.26 itu udah nggak bisa lagi pakai parameter seperti ini. Jadi kalau kita ganti, coba ya, kita samain sintaksnya. Driver minutes.timeout implicit wait duration dot of sec. Nah, ini dia bisa. Of second, kita pakai second. Kita isi 5. Oke, nah kayak gini nggak error. Yaudah, ini kita komentar aja yang atas. Yang paling atas itu saya biasa gunain ya sebelum Selenium 4. Mungkin di Selenium 4 udah nggak berlaku lagi sintaks seperti ini. Terutama di parameternya sih ya. Jadi di parameter ini udah diganti jadi duration of seconds. Kita isi 5 detik di bagian implicit wait-nya. Jadi mekanismenya adalah kalau implicit wait dia akan menunggu secara global. Jadi setiap baris yang kita tulis itu punya waktu default untuk ditunggu selama 5 detik gitu teman-teman. Jadi misalnya di paling bawah nih untuk proceed to checkout terus diklik, dia akan menunggu dalam waktu 5 detik ketemu nggak nih elemen dari class name promo code. Kalau sebelum 5 detik udah ketemu, ya Selenium akan menjalankannya gitu. Tapi kalau 5 detik nggak ketemu, maka program akan error. Gitu teman-teman. Nah, jadi cukup satu baris ini aja sudah berefek ke seluruh line yang ada pada script yang kita buat. Gitu teman-teman. Coba kita jalankan ya. Nah, berhasil tuh teman-teman. Dan outputnya itu berhasil dicetak ya. Code applied. Sesuai ya, jadi kita butuh implicit wait untuk mengatasi masalah dari waktu tunggu. Kita bisa aja pakai thread.sleep ya, tapi kalau thread.sleep kita harus tulis di berbagai line. Kita harus taruh di line 53 dan kita juga harus taruh thread.sleep-nya di line 56 karena ketika ngeklik tombol apply akan ada loading tuh di websitenya sebelum menampilkan teks dari code applied. Gitu teman-teman. Butuh 2 line ya. Nah, kalau explicit wait ini kita akan bahas di video selanjutnya aja teman-teman ya. Jadi
Kita udah tahu sekarang gimana cara gunain implicit wait. Meskipun simple, tapi implicit wait ini ada pro dan kontranya ketika digunakan. Pro-nya itu code-nya jadi lebih ringkas karena cuma satu kali deklarasi bisa untuk seluruh sintaks yang kita buat. Cukup ini aja, semua sintaksnya itu berpengaruh ya. Tapi kontranya ini sebenarnya kalau kita terlalu mengandalkan implicit wait, akan ada performance issue. Maksudnya gimana? Semisal kalau kita nggak masang implicit wait ya, kita nggak masang nih, kita komentar aja. Terus kita running di salah satu lokator yang kita buat, ternyata ada yang dirubah oleh developernya. Misalkan di bagian class name, promo code diganti sama developer jadi kupon. Nah, kan kita nggak tahu ya kalau tiba-tiba diubah jadi kupon. Jadinya ketika kita run, nanti di bagian promo code-nya ini akan langsung error. Tanpa menunggu lama-lama. Soalnya kita pun nggak masang implicit wait. Nah, kalau kita pasang nih implicit wait di sini, di run nih. Jadi secara otomatis seluruh sintaks kita punya waktu tunggu secara default 5 detik. Kemudian ke bagian promo code di sini yang sudah diubah sama developernya jadi kupon. Ketika sampai di line 54, itu Selenium nggak langsung error, tapi tunggu dulu selama 5 detik. Baru programnya error. Gitu teman-teman. Jadinya nggak efisiensi waktu ketika adanya error. Tapi secara general, yang saya tahu, kalau membuat waktu tunggu pada implicit wait itu maksimal paling tidak 10 detik teman-teman. Ini paling lama 10 detik. Tapi kalau kalian yakin dengan performance web dari pekerjaan kalian, seharusnya kalau ada loading itu nggak akan makan waktu lebih dari 5 detik untuk memproses suatu validasi atau loading screen. Gitu teman-teman. Nah, jadi kontranya seperti itu. Kontranya adalah performance issue. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk videonya. Kita lanjutkan di video berikutnya membahas mengenai explicit wait.